Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Cerita kali ini bukan gue sendiri yang lihat, tapi cerita ini tuh berdasarkan dari informasi dari orang-orang yang ada di tempat kejadian. Kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Dan waktu itu gue masih SMA. Nah, hari itu salah satu temen gue, namanya Johnny. Dia itu udah sempet gue ceritain di beberapa cerita yang lalu ya. Dia itu temen dari SD, SMP, sampai sekarang pun kita masih sering main bareng ya. Cuman pas SMA-nya tuh kita beda SMA. Dan waktu itu malam minggu dia itu ngajakin ke rumahnya salah satu temen dia. Akhirnya ya udah, karena emang gue gak ada kerjaan juga, gak ada rencana nongkrong, akhirnya oke lah kita berangkat ke tempat temen dia itu. Kita udah beberapa kali ke sana ya sebenarnya. Jadi rumahnya itu masih di perkampungan, yang dimana di situ tuh masih banyak kebun, yang rumahnya tuh jaraknya masih cukup jauh-jauh satu sama lain gitu ya. Dan rumah temen dia itu namanya Ridwan. Itu tuh rumah tua, rumah lama dengan halaman yang cukup luas, kurang lebih kalau nggak salah ya, itu dari rumah ke jalanan kampung itu tuh sekitar 20 meter gitu. Dan di depannya tuh ada pohon kelapa, ada pohon mangga juga gitu. Kalau siang tuh di situ adem banget. Nah, biasa kita kalau main ke sana malam minggu itu, kita tuh suka nongkrong di teras rumah dia, karena rumahnya tuh agak tinggi ya, hampir 1 meter gitu dari tanah halaman depan rumah itu. Nah, di depan rumah sana, di pinggir jalan itu tuh ada kayak pos kampling kayak gitu ya. Dan pas kita datang ke sana, kita sampai ke sana, itu kurang lebih sekitar jam 8-an. Belum terlalu malam, dan di sana tuh kondisinya tuh lagi rame banget. Banyak banget penduduk pada ngumpul di itu ya, di pos kampling itu, termasuk ibu-ibunya juga banyak. Nah, wah kita kan jadi kepo gitu. Tumben banget nih, malam-malam jam segini tuh masih rame itu. Biasanya kalau kita ke sana tuh udah sepi banget. Jam 8 tuh udah jarang banget ada orang yang masih duduk-duduk atau nongkrong depan rumah, itu jarang banget. Cuman pas malam itu, entah kenapa waktu itu kita karena belum tahu ya, itu tuh kaget juga ngeliatnya, wah ada apa nih kok rame-rame gitu. Akhirnya udah kita parkir motor, ada Ridwan di sana kan, langsung kenapa bro, ini ada apa nih rame-rame gitu. Kita mulai kepo gitu kan, kita mulai nanya-nanya kayak gitu. Nah, si Ridwan juga sebenarnya masih dalam tahap mengumpulkan informasi apa yang terjadi gitu malam itu. Akhirnya kita bareng-bareng gitu ya, gua, Johnny, sama Ridwan itu ikut ngumpul juga di pos kampling. Nah, ya kita dengerin lah apa aja, ya informasi apa aja yang disampaikan sama warga itu. Jadi katanya ada malam itu ada anak yang hilang. Salah satu anak di kampung itu umurnya itu sekitar 5 tahun atau 6 tahun gitu ya. Ya tingginya masih ya kecil lah, anak SD kelas 1 kayak gitu. Nah, jadi siangnya, Sabtu siang, dia itu main. Dia main cuman sampai malam, sampai maghrib, itu nggak pulang-pulang gitu. Semua teman-temannya tuh ditanyain, itu katanya nggak ada yang tahu, nggak ada satupun yang tahu. Akhirnya bingung kan orang tuanya, mau lapor polisi juga, kalau nggak salah itu katanya kan
minimal 24 jam gitu kan. Akhirnya ya udah si orang tuanya tuh mulai ngabarin ke tetangganya gitu. Akhirnya nah disitulah mulai rame gitu. Warga tuh ngumpul, mereka tuh pada nyariin kemana nih gitu. Itu pas itu tuh masih maghrib ya. Sorry, menjelang maghrib tuh warga udah kumpul, dicariin gitu semuanya dari ya mereka udah nyarinya ke kebun-kebun kayak gitu, tapi nggak ketemu. Hasilnya tuh nihil. Sampai akhirnya pas habis maghrib, mungkin sekitar 6:30 gitu ya. Nah, itu ada salah satu warga penduduk situ. Kalau di desa itu masih banyak orang yang nggak punya WC atau toilet di dalam rumah. Jadi toiletnya tuh kayak ya di bagian kebunnya kayak gitu, atau mungkin kayak apa ya, desa disebutnya itu kakus umum gitu. Jadi kayak ya tanah dilobangin terus di atasnya kayak dikasih bambu-bambu kayak gitu, ya udah buang airnya tuh di situ gitu. Ceboknya balik lagi ke rumah. Nah itu pas malam itu habis maghrib itu ada salah satu warga, dia buang airnya ke kebun. Nah pas dia lagi buang air itu katanya ngelihat si anak kecil itu, gue lupa namanya Andi kalau nggak salah. Lihat si Andi itu lagi jalan ya, tapi dia ngeliatnya tuh jaraknya lumayan jauh. Ada lebih sekitar 50 meter gitu di kebun gitu ya. Itu bener kebun. Nah dia di jalan sendirian. Awalnya dikira sendirian. Pas dia perhatiin, bener-bener ya, dia perhatiin lagi. Ternyata dia itu ngelihat ada satu sosok yang ngikutin si Andi itu di belakangnya gitu. Jadi sosok itu tuh katanya, menurut warga gitu ya, itu tuh tinggi banget, kurang lebih sekitar. Nah si Andi itu dengan usia segitu ya, 5-6 tahun itu, dia itu masih di bawah pinggul si sosok itu gitu. Jadi kalau gue bayangin sih ya, gue perkirakan tingginya mungkin sekitar 2,5 meteran. Dan sosok itu katanya punya rambut yang sangat panjang, tapi bukan rambut yang tergerai kayak gitu, enggak. Jadi ini kayak dari kepala tuh turun ke bawah gitu, tuh kayak lebih ke rambut kusut, rambut gimbal. Dan katanya sosok itu bajunya tuh bukan baju putih juga, intinya bukan kuntilanak gitu ya. Itu tuh bajunya tuh kotor, lusuh, sosoknya tinggi, dan rambutnya tuh berjulur nyampe ke bawah gitu. Sorry, ada tetangga tuh masih pada melek. Itu rambutnya ngejulur nyampe ke tanah, dan dia tuh ngikutin si Andi dari belakang. Mereka pergi kemana entahlah. Nah dari situ ya si penduduk, si orang tadi ya yang lagi buang air itu, dia juga ketakutan gitu. Pertama sih seneng dia, wah si Andi tuh gitu ngeliatnya. Tapi pas ngeliat si sosok itu yang ngikutin di belakangnya, dia pun ya nyalinya jadi ciut gitu. Akhirnya dia cuma diem aja di situ nungguin mereka berdua itu benar-benar hilang, padahal jaraknya tuh jauh kan. Nah udah akhirnya setelah si Andi dan sosok itu tuh nggak kelihatan lagi, si penduduk itu pun buruk dia bangun dan dia tuh langsung lari balik menuju ke rumahnya si orang tuanya Andi yang dari sore itu nyariin gitu. Yang nyariin dan nggak ketemu ke sana. Dia bilang, Pak, tadi saya melihat si Andi pas lagi di kakus ini di belakang rumah. Si Andi tuh jalan ke arah sana, dan di belakangnya tuh ada sosok tinggi yang ngikutin katanya. Udah akhirnya si bapaknya gerak cepat juga gitu kan. Dia ngasih tahu warga gitu ya, minta tolong sama Pak RT juga, Pak warga tolong dikumpulin lagi buat nyariin si Andi. Kalau ibunya sih udah shock, udah nangis-nangis di rumah ya. Akhirnya udah warga pun kumpul malam itu. Dan
waktu kejadian, waktu buat sampai di sana di tempat itu tuh si Andi belum ketemu ya. Jadi warga itu masih nyari dari habis maghrib, itu dicariin sama warga. Mereka tuh belusukan masuk ke kebun-kebun kayak gitu ya, terutama kebun di sekitaran yang di si orang tadi buang air ngelihat si Andi di sekitaran situ lah. Dicari semuanya, di sweeping gitu ya. Itu nyampe jam 7, nyampe jam setengah 8. Hasilnya masih nihil. Si Andi itu masih belum ketemu. Dan akhirnya pas ya kita masih di sana gitu kan, kita lagi ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di pos kampling itu karena masih ramai banget. Sebagian warga tuh masih gerak gitu. Akhirnya itu ada kabar bagus kurang lebih sekitar jam 9-an. Jadi setelah sejam kita di sana, itu tiba-tiba ada dari serombongan orang dari arah ujung jalan gitu ya. Itu jalan cepet banget dan dia itu ngebopong anak kecil gitu. Dan ternyata itu si Andi itu udah ditemuin. Nah, ceritanya makin rame di situ. Si Andinya dibawa pulang. Di situ kan akhirnya orang pada penasaran gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Andi itu? Ditemuinya di mana kayak gitu. Nah, orang-orang yang nyari itu pun akhirnya ceritain. Nah, dari situlah gue tahu cerita ini gitu ya. Jadi pas mereka lagi nyari di kebun yang pertama yang tadi ada orang lihat itu kosong, gak ada apa-apa itu. Sampai akhirnya mereka pun memperluas area pencarian gitu ya. Dan itu tuh sampai ke kebun yang nyebrang sungai. Jadi di situ tuh ada, di kebun itu tuh ada sungai kecil. Mungkin sekitar 2 meter tapi agak dalam gitu ya. Nah itu orang-orang tuh nyampe nyebrang jembatan ke situ, ke sana gitu ya. Dicari lagi di sana. Nah pas mereka tuh ketemu dengan satu pohon besar. Itu adalah pohon beringin. Besar tapi nggak terlalu besar sih. Sedang lah gitu. Nah itu tuh ada satu-satunya pohon beringin yang ada di situ. Mereka tuh ngelihat si Andi tuh lagi berdiri di sana. Sementara jadi gini, pas penduduk ngelihat si Andi lagi berdiri, itu dia ngelihatnya sendiri itu. Mereka tuh ngelihatnya si Andi itu sendiri itu. Akhirnya langsung meributkan, wah itu tuh si Andi. Akhirnya mereka ngeruduk semua gitu kan. Ada berapa orang ya, sekitar 5 atau 7 orang itu yang menemukan si Andi pertama kali. Tapi giliran mereka jalan udah dekat, jaraknya mungkin sekitar 5 meter dari si Andi, itu tiba-tiba mereka berhenti semuanya. Karena mereka tuh melihat ternyata di belakang Andi itu ada sosok yang lagi berdiri. Itu adalah sosok yang mungkin perempuan. Dia itu memakai topeng yang menurut warga itu dari batok kelapa. Kan disenterin gitu, kalanya kelihatan gitu, terang gitu. Nah, topeng batok kelapa kayak gitu, kepalanya tuh kecil gitu, seman gitu tuh. Kepalanya kecil, cuma tinggi banget. Matanya kecil, lubang batok kelapanya gitu ya, sama ada satu lubang lagi itu di bagian hidung atau mulut lah, kayak gitu. Sama di sampingnya tuh ada kayak serabut kelapanya kayak gitu, kayak seolah-olah rambutnya gitu lah. Dan sosok itu bener aja. Sosok itu ternyata emang rambutnya panjang banget. Dan rambutnya itu dari atas ke bawah gitu ya. Itu dari ke bawahnya tuh makin lebar gitu. Ternyata itu tuh kayak rambutnya tuh kayak rambut gimbal kayak gitu. Yang tebel-tebel kayak gitu, panjangnya junta gitu. Dan itu tuh katanya lebar banget gitu. Sementara si Andinya itu ada di tengah-tengahnya. Dan sosok itu cuma diem aja. Dia diem ngeliatin si para penduduk itu datang, para warga datang. Dia cuma diem natap gitu kan. Ya entah ya, karena dia pakai topeng ya. Kurang tahu juga sih. Dan si Andi juga kondisinya memakai topeng yang sama. Memakai topeng atau totok atau kedok atau apalagi istilahnya lah ya. Dia tuh pakai totok itu atau topeng itu sama, topengnya itu sama-sama dari batok kelapa. Dan si Andi tuh cuma diem aja gitu. Sampai
warga berhenti itu Pak. Dia bingung mau ngapain gitu. Andi udah di depan mata, cuman di belakangnya itu tuh ada sosok yang lagi berdiri. Waktu itu belum semuanya ngelihat, ada cuman 2-3 orang yang ngelihat. Sampai akhirnya lama-lama mana sih gitu kemarin nanyain. Mana sih sosoknya? Itu jelas banget Ibu baru. Soalnya itu astagfirullahaladzim, iya benar-benar. Akhirnya semua yang ada di situ pun melihat hal seperti itu. Sementara orang-orang yang menemukan yang pertama itu nggak punya keahlian atau nggak punya kemampuan tertentu untuk menghadapi makhluk-makhluk seperti itu. Akhirnya beberapa orang dari rombongan itu mereka pulang gitu, lari ngasih tahu rombongan yang lain di mana di situ tuh ada kayak boleh dibilang orang tua gitu ya, orang tua yang memiliki kemampuan itu, kayak semacam orang pinternya lah. Nah, akhirnya dipanggil dan perintah lewat. Sebentar ya. Nah, si bapak-bapak itu pun dipanggil, datang, plus ada satu ustadz yang ikut juga. Jadi ada kayak 2 golongan ya. Yang satu itu lebih kayak ke kejawen, yang bapak-bapak yang biasa disebut orang pintar itu, sama satunya itu dari ustadz itu dari sisi agamanya, agamisnya gitu. Nah, mereka berdua datang gitu ke situ, dan 2 sosok bertopeng yang ada di depan mereka itu masih diem kaku, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Akhirnya orang berdua itu ngedeket. Entahlah, gue nggak tahu ya ritualnya seperti apa, karena gue nggak ngeliat sendiri dan penduduk juga nggak ngegambarin secara detail kayak gimana. Intinya mereka tuh kayak melakukan doa, melakukan ritual segala macam. Akhirnya si yang orang pinternya, ritualnya udah selesai gitu. Orang pinternya tuh maju ke depan. Dia ngedeket si Andi itu, dan si Andi tuh dipegang tangannya, terus diajak jalan gitu, dan si Andi tuh mau nurut. Dia ngikut jalan. Sementara sosok yang memakai topeng itu, yang sosok besarnya itu masih diam di situ gitu. Dan saat si Andi udah nyampe di depan rombongan, udah udah jauh dari makhluk itu ya, si Andi pun putar badan balik gitu kan ngadep si makhluk itu, dan tiba-tiba makhluk itu tuh hilang gitu. Terus dia tuh katanya kayak terbang ke atas kayak gitu ya, push. Dan si Andi pun pingsan. Setelah itu akhirnya diangkutlah sama warga pulang ke rumahnya. Dan ada satu masalah, yaitu masalah totoknya itu ya. Totoknya itu nggak dilepasin, jadi pas masih diangkut dibawa gitu ya, itu tuh topengnya tuh masih nempel di mukanya si Andi, karena katanya pas mau dibuka itu susah banget gitu. Akhirnya udah nanti gitu, bawa ke rumah dulu aja gitu. Sampai di rumah Andi. Dan waktu itu gue juga ikut ya, karena rombongan tuh rame banget. Gue ikut ke sana, cuman karena rame banget gue nggak bisa ngelihat gitu. Wah, penduduk udah penuh lah rumahnya itu. Jadi ya gue cuma nunggu di depan sambil denger dari cerita warga yang lain gitu kan. Dan akhirnya intinya tuh topeng itu tuh bisa dilepas gitu dengan bantuan itu tadi orang pintar sama si ustadz. Pelan-pelan itu topeng itu tuh bisa dilepas. Dan waktu dilepas itu ada sesuatu yang cukup mengagetkan gitu ya. Ternyata mohon maaf ya, dari mulutnya si Andi tuh banyak keluar belatung gitu. Ada belatung kecil-kecil kayak gitu. Kayaknya entah dia habis dikasih makan apa, gue juga nggak tahu ya, atau memang
Ya, walau alam lah itu, gue juga nggak tahu fenomena itu. Intinya begitu topengnya dibuka, itu keluar belatung dari mulutnya si Andi. Si Andi kondisinya masih pingsan. Dan topeng itu, totok itu pun diambil sama si orang pintar itu tadi, dibawa pulang. Katanya mau dibakar. Sementara itu yang belatung kayak gitu tuh dikeluarin semuanya dari dalamnya dibersihin gitu ya. Sampai ya dikasih apalah, gue juga nggak tahu. Intinya setelah pukul berapa ya, jam 12 atau jam setengah 1, si Andi pun alhamdulillahnya siungan. Dia udah balik lagi. Tapi kondisinya tuh masih kayak orang linglung kayak gitu, dan akhirnya ya udah disuruh istirahat gitu kan. Dan itu sampai pagi itu katanya ditemenin terus sama keluarganya. Keluarganya tuh nggak ninggalin, takutnya terjadi apa-apa gitu kan. Dan ternyata sebelum kejadian itu, nah ini siangnya ya. Siangnya itu si Andi kan pulang sekolah kurang lebih sekitar waktu itu sekitar jam 10-an kali ya, jam 10 jam 11. Nah pulang sekolah, si Andi tuh pulang ke rumah, terus dia langsung main gitu, main sama teman-temannya. Mainnya di kebun gitu, namanya juga anak kampung gitu kan. Nah dia tuh main di kebun. Pas lagi main itu, dia tuh nemuin itu tadi, topeng dari batok kelapa. Itu di dekat pohon bambu. Di kebun itu banyak pohon bambu ya, cuman pohon bambu yang mananya juga kurang tahu. Dia tuh nemuin ada topeng gitu, ada topeng batok kelapa. Jadi nemuinnya tuh belum ada talinya. Tapi dia tahu kalau itu tuh topeng karena ada lubang matanya sama ada lubang mulutnya kecil gitu. Nah topeng itu pun diambil sama si Andi dan sampai dibawa pulang ke rumah buat dipakein tali, dipakein karet gitu, karet ban yang udah digunting kecil-kecil kayak gitu. Itu orang-orang dulu tuh biasanya punya itu ya, karet-karet kayak gitu. Nah itu tuh pakai itu, terus dipakai sama dia si Andi buat main gitu. Dipakai buat main lagi ke kebun gitu ya. Dipakainya kadang di atas, kadang gede nih, jadi ya main sama teman-teman yang lain lah. Nah waktu dia pakai itu, kata teman-temannya itu tiba-tiba si Andi itu nggak ada gitu. Si Andi itu udah hilang aja, nggak tahu kemana gitu. Yang lain teman-temannya juga nggak nyadar ini si Andi kemana gitu. Yang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nah semenjak siang itu tadi teman-temannya tuh balik ke rumahnya si Andi buat ngasih tahu si Andi udah pulang gitu. Wah belum, si Andi kan bukannya main sama kalian dah. Tadi memang kita main di kebun ini, tapi nggak tahu sekarang nggak ada, kirain udah pulang. Namanya anak kecil, dia ngomong kayak gitu terus langsung pulang gitu kan. Nah di situ ibunya mulai khawatir, akhirnya dicariin lah si Andi itu dan ya nggak ketemu sampai akhirnya malam hari itu baru ketemu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan biasanya gue ada beberapa hal yang kelewat ya. Ada sesuatu yang kelewat tadi, itu adalah tentang apa sih totok batok kelapa itu ya. Itu setelah ditelusuri sama orang pintar sama beberapa tetua desa itu katanya totok itu tuh dulu milik seseorang yang udah lama banget. Dia adalah penduduk situ juga, namanya nggak perlu dan nggak boleh gue sebutin. Itu dia melakukan semacam apa ya, ngelmu gitu. Dia belajar ilmu hitam gitu ya, ilmu jahat lah pokoknya. Nah katanya ya orang itu tuh orang yang sangat sakti ya. Dan salah satu senjatanya gitu, itu adalah totok itu tadi. Dan sebenarnya totok itu tuh katanya udah sempet hilang. Udah ada beberapa orang yang memang tertarik dengan ilmu itu. Gue gak tahu nama ilmunya apa. Yang tertarik dengan itu, mereka tuh nyari-nyari gitu ya. Tapi topeng itu tuh gak ketemu. Dan entah kenapa hari itu tuh ketemu.
sama si Andi, dan itu ketemunya nggak sengaja. Nah, konon sosok tinggi dengan rambut yang panjang banget itu adalah jelmaan dari orang itu orang yang punya ilmu itu. Dan orang itu tuh adalah orang perempuan ya, seorang perempuan yang waktu itu tuh meninggalnya itu cukup tua, umurnya itu cukup panjang ya. Wah, berapa 130-an, 130 tahun dia baru meninggal, dan meninggalnya pun karena dibunuh katanya. Itu udah kejadian udah beratus-ratus tahun yang lalu, udah lama banget. Dan memang totok batok kelapa itu tuh boleh dibilang udah ya super keras gitu ya. Oh iya, ada satu yang gue lupa. Jadi totoknya itu, totok batok kelapa itu, topeng batok kelapa itu tuh warnanya merah gitu ya. Itu entah, nggak tahu dicat atau mungkin ada bekas, ya itu bekas darah atau apa. Gue juga nggak tahu. Totoknya itu warnanya merah. Sementara totok yang dipakai sama si sosok itu warnanya putih. Putih udah ada kotor kayak itu. Dan totok yang dipakai Andi itulah yang warnanya merah. Ya, kurang lebih itu sih tambahan tadi ya, sempat kelewat, gue lupa. Ya seperti itu. Dan konon totok itu sekarang, itu yang tadi yang mau dihancurin kan rencananya sama si orang pintar itu, totok itu tuh jadi dipegang sama si orang pintar tadi. Untuk masalah pemakaiannya untuk apa, itu gue juga kurang tahu juga. Warga sekitar juga nggak ada yang tahu. Dan sebagai informasi tambahan ya, mungkin banyak yang penasaran, tempat kejadiannya tuh di mana sih? Tempat kejadiannya tuh di sebuah kecamatan gitu ya. Ini gue levelnya level yang agak luas aja ya, kecamatan gitu. Tempat kejadiannya kotaknya tuh di Kabupaten Tegal, dan kecamatannya tuh Kecamatan Pangka. Itu gue nggak boleh ngasih tahu, nggak boleh ngasih tempat yang lebih detail lagi ya, tapi boleh nyebutin itu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan. Sorry tadi ini yang kelupaan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya tentang si Andi ya. Gue nggak tahu nama, ada gak lupa, mungkin namanya si Andi gini, yang menemukan sebuah totok atau sebuah topeng dari batok kelapa yang siang itu dia pakai, dan ternyata itu adalah sesuatu gitu ya. Hari ini berisik banget, sorry. Adalah sesuatu yang nggak baik gitu. Ya mungkin ini salah satu pelajaran juga sih buat gue, buat kawan-kawan juga, kalau kita menemukan sesuatu yang pastinya bukan milik kita ya, dan sesuatu itu sesuatu yang nggak wajar, ya sebaiknya jangan diambil, jangan dipakai. Takutnya ada apa-apanya. Kayak topeng gitu, kalau bukan topeng kita ya sebaiknya jangan dipakai. Ya, semoga cerita ini bisa ngasih sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat buat kawan-kawan semua. Gue mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan di sana sini. Dan memang gue akui banyak banget kekurangan gitu ya. Ya, gue mohon maaf, dan gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Buat kawan-kawan subscriber lama dan kawan-kawan yang baru gabung di channel Lapak Horor ini, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau misal buat kawan-kawan yang komen dan gue balasnya agak telat, agak lama ya. Gue mohon maaf karena belakangan memang lagi ada kesibukan yang cukup menyita waktu. Itu biasalah kesibukan mulih itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kawan-kawan semua.